Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan melakukan video presentasi tentang implementasi bela negara berdasarkan prodi saya, yaitu Ekonomi Pembangunan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beauty Restonisari dengan NPM 2201 10 184 dari kelas Bela Negara G143. Di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Farika Rahmawati. Nilai bela negara yang saya angkat di sini adalah cinta tanah air dan saya berasal dari program studi ekonomi pembangunan. Pertama, saya akan membahas tentang apa sih bela negara. Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini dilandasi oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara, baik fisik maupun non-fisik. Nah, di sini tujuan kita untuk mempelajari bela negara itu yaitu untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian untuk melestarikan budaya. Dan terakhir untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan juga negara. Nah, bela negara memiliki 5 dasarnya, yaitu yang pertama ada nilai cinta tanah air, yang kedua ada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada nilai keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada nilai berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima ada nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, implementasi nilai bela negara sesuai dengan prodi saya yaitu ekonomi pembangunan dapat dilakukan dengan cara pertama, kita dapat mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri, kemudian kita dapat mendukung UMKM yang ada di negara kita, kemudian kita dapat menghindari gaya hidup hedonisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Di sini banyak objek suatu gerai jualan dengan tulisan UMKM di bagian atasnya. Di sini, kita sebagai anak bangsa dapat mewujudkan rasa cinta tanah air dengan cara mendukung berdirinya dan berkembangnya UMKM di negara kita. Dan kreativitas dan inovasi masyarakat kita pantas diapresiasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang cukup luar biasa dan fantastis. Sebut saja misalnya bisnis kuliner yang mengolah bahan baku singkong, talas, dan sejenisnya yang menjadi produk siap santap yang unik dan dengan nilai tambah yang tinggi. Yang pada masa sebelumnya tidak terpikirkan diolah secara tradisional. Masih banyak lagi sektor-sektor bisnis yang tumbuh dan berkembang sampai ke pelosok desa di Indonesia yang secara umum dikelompokkan dalam rumpun produk kerajinan, produk kuliner, makanan dan minuman, dan produk jasa. Nah, di sini dari penjelasan yang saya berikan, kita sebagai mahasiswa dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli produk-produk yang dihasilkan UMKM hingga dapat mewujudkan rasa cinta tanah air. Kemudian, di gambar 2 dan gambar 3 ini merupakan cara saya dalam mengimplementasikan nilai bela negara berdasarkan cinta tanah air, yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Di sini, pada gambar 2, saya memakai pakaian batik yang dijahit oleh pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia. Kemudian yang ke gambar ketiga merupakan gambar sepatu yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha asli dari Indonesia. Dan juga kita sebagai mahasiswa yang termasuk anak-anak muda sebagai penerus bangsa, semestinya dapat mencintai produk-produk dalam negeri, sehingga bangga untuk membeli dan menggunakannya. Namun, bukan hanya dari sisi konsumen yang perlu dikembangkan, dari sisi produsen pun harus memperhatikan praktik bisnisnya. Jangan sampai untuk mendapatkan keuntungan lebih, para produsen lokal melakukan kecurangan bisnis, misalnya seperti adanya tiru-tiruan, oplosan, dan lain-lainnya. Hal itu sesungguhnya tidak sesuai dengan budaya bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai probabilitas. Apapun tindakan tersebut juga dapat merugikan produsen-produsen lainnya dan dapat mematikan UMKM di Indonesia. Sekian dari video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.